Pada tahun 1528, Janapura yang kemudian dikenal sebagai Syekh Janapura mendapatkan misi untuk mengislamkan daerah Tanjung Suwung yang sekarang dikenal dengan nama Sedari. Wilayah Tanjung Suwun pada masa itu banyak dihuni oleh masyarakat pelarian dari kerajaan Telaga. Syekh Janapura kemudian berhasil mengislamkan masyarakat di Tanjung Suwun dan selanjutnya mengembangkan pedukuhan di sana. Menurut Zakaria Hussein, sejarawan Karawang, berita keberhasilan Syekh Janapura mengislamkan Tanjung Suwun kemudian tersebar hingga ke Kudus. Tidak lama kemudian Raden Imanillah, keluarga Sunan Kudus, meminang Dewi Sondari dan membawanya kembali ke Kudus. Untuk memperingati pernikahan putrinya yaitu Dewi Sondari dengan Raden Imanillah, Syekh Janapura kemudian memberikan nama pada pendukuhan di Tanjung Suwung tersebut dengan nama Pedukuhan Sondari yang kemudian dikenal oleh masyarakat sekarang dengan nama Sedari. Menurut data yang dihimpun oleh Zakaria Hussein, Syekh Janapura tinggal di Tanjung Suwung hingga akhir hayatnya, yakni pada tahun 1567. Beliau kemudian dimakamkan di dekat pantai. Setelah kerajaan Sunda runtuh, maka wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara terbagi dua. Menurut cerita sejarah Banten, Sunan Kudingjati pada abad ke-15 membagi wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara menjadi dua bagian dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dan sebelah barat Sungai Citarum hingga Sungai Angke menjadi wilayah bawahan Kesultanan Bagdan dengan nama Jayakarta. Pemerintah mandiri sebagai suatu daerah berpemerintahan sendiri tampaknya dimulai semenjak Karawang diduduki oleh Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Wirapabangsa dari Sumedang Larang tahun 1632. Kesuksesannya menempatkannya sebagai Wedana pertama dengan gelar Adipati Kertabumi III. Pada masa ini, sistem pertanian melalui pengairan irigasi mulai dikembangkan di Karawang dan perlahan daerah ini menjadi daerah pusat penghasil beras utama di Pulau Jawa hingga akhir abad ke-20. Selanjutnya, Karawang menjadi kabupaten dengan bupati pertama Raden Adipati Singaputbangsa bergelar Kertabumi IV yang dilantik 14 September 1633. Tanggal ini dinobatkan menjadi hari jadi Kabupaten Karawang. Selanjutnya, bupatinya berturut-turut adalah Raden Anu Wirasuta tahun 1677 sampai 1721, Raden Jayanegara gelar Raden Agung Panatayuda II 1721 sampai 1731, Raden Martanegara atau Raden Panatayuda IV tahun 1752 sampai 1786. Pada rentan ini terjadi peralihan penguasa dari Mataram kepada VOC atau Belanda. Menjelang kemerdekaan Indonesia, pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Karawang menyimpan banyak catatan sejarah. Rengas Dengklok merupakan tempat disembunyikannya Soekarno dan Hatta oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1945. Kabupaten Karawang menjadi inspirasi sastrawan Chairil Anwar menulis karya Antara Karawang Bekasi. Karena peristiwa pertempuran di daerah sewaktu pasukan dari divisi Siliwangi harus meninggalkan Bekasi menuju Karawang yang masih menjadi daerah kekuasaan Republik. Kecamatan Rengas Dengklok adalah daerah pertama milik Republik Indonesia yang gagal berani mengibarkan bendera merah putih.
sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan. Oleh karena itu, selain dikenal dengan sebutan Lumbung Padi, Karawang juga disebut sebagai kota pangkal perjuangan. Di Rengas Dengklok didirikan sebuah monumen yang dibangun oleh masyarakat sekitar. Kemudian pada masa pemerintahan Megawati didirikan Tugu-Tugu Lata Tekad atau warga sekitar menyebutnya dengan Tugu Peuruk atau Tugu Bojong untuk mengenang sejarah Republik Indonesia.